saya jelaskan materi yang akan disampaikan, yaitu tentang body positivity. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Untuk memulai kegiatan inti, saya akan mengabsen terlebih dahulu siswa yang tidak masuk. Ada siswa yang tidak masuk? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ice breaking. Ice breakingnya mudah. Jadi saat saya bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Saat ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Saat malam, kalian tepuk tangan tapi tanpa suara. Oke? Jadi ibu akan berbicara secara acak pagi, siang, dan malamnya. Jadi kalian tepuk tangan sesuai dengan yang sudah ketentuan tadi ya. Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam tanpa suara. Pagi, siang, malam, siang, pagi, gitu ya. Oke, ulang sekali lagi ya. Kayaknya kurang fokus nih kalian. Pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Udah mulai sedikit fokus nih, tapi masih ada yang salah. Oke, yang ketiga ya, percobaan ketiga. Siang, pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, kalau kalian semua udah fokus, ibu akan memulai kegiatan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini bertemakan dengan body positivity. Apa sih body positivity itu? Body positivity itu adalah bagaimana cara kita menghargai tubuh kita, seperti saat kita memiliki badan yang kurus, kita menerima apa adanya tubuh kita dan mencintai tubuh kita. Dan untuk sebaliknya, yang memiliki badan gemuk juga dia menerima dan mencintai tubuhnya yang berbadan sedikit gemuk. Masuk ke intinya ya. Nah, di sini slide yang pertama yaitu sejarah dari body positivity. Di sini ada 3 tahun. Yang tahun pertama yaitu tahun 1990, di mana mula-mula dari sejarah body positivity. Body positivity itu adalah istilah seseorang untuk menerima keadaan lemak dalam tubuhnya. Itu berada di penghujung tahun 1990. Dan selanjutnya di 1996, yaitu istilah body positivity kembali menjadi topik hangat terkait pergerakannya kepada khalayak umum mengenai betapa pentingnya berpikiran body positivity itu. Kemudian sekitar tahun 1996, istilah body positivity kembali menjadi topik hangat terkait mengedukasi kepada khalayak umum mengenai betapa pentingnya memprioritaskan pandangan positif dalam diri terhadap tubuh yang kita miliki dengan mengalihkan fokus kita untuk menurunkan berat badan dengan cara-cara yang seperti kurang baik gitu. Kemudian istilah body positivity terus mengalami perkembangan dan perluasan sejak tahun 2012 sehingga kemudian makna dari body positivity mengalami sedikit perubahan, namun tetapi dengan pesan yang baik, yaitu yang mulanya hanya fokus pada penerimaan berat badan tubuh menjadi ke mindset all bodies are beautiful, atau menanamkan mindset bahwa seluruh tubuh adalah baik dan indah dengan segala keunikannya. Nah,
selanjutnya yaitu pengertian dari body positivity. Body positivity adalah di mana seseorang individu menanamkan mindset atau pola pikir positif bahwa setiap orang termasuk dirinya layak memiliki pandangan yang positif terhadap tubuhnya sendiri, terlepas dari bagaimana sosial dan pandangan budaya atau tren terhadap tubuh yang ideal. Namun pemaknaan body positivity tidak hanya sebatas itu. Menanamkan body positivity dalam diri juga berarti menanamkan mindset dalam diri sendiri bahwa kita bersyukur dan merasa bagus atau baik dengan tubuh yang kita miliki, meskipun akan ada perubahan yang muncul secara alami seperti penuaan contohnya, terus saat melahirkan itu akan menjadi perubahan yang umum dialami oleh setiap wanita terhadap bentuk tubuh yang mereka miliki. Mengapa body positivity itu sangat penting? Karena body positivity sangat erat keterkaitannya dengan kesehatan mental seseorang. Bentuk pandangan diri kita terhadap tubuh sendiri tentunya berpengaruh dalam bagaimana kita merasakan, berpikir atau bertindak maupun berperilaku terkait body positivity. Di sini ada pandangan terkait body positivity image negatif dan body positivity image negatif. Pandangan terhadap body image sangatlah krusial dalam menentukan dan atau mempengaruhi kesehatan psikologis kita, sebab body image merupakan pandangan positif seseorang individu terhadap tubuhnya yang tentunya berbeda dengan bagaimana tubuhnya terlihat sesungguhnya. Memiliki body image yang baik berarti telah menanamkan pola pikir body positivity. Peneliti juga menyatakan bahwa memiliki body image yang negatif yang berwujudkan rasa ketidakpuasan akan tubuhnya sendiri dapat menjadi pemicu resiko terancamnya kesehatan mental bagi seseorang yang memiliki pola pikir body image negatif. Body image positif yaitu persepsi yang benar terhadap bentuk tubuh yang kita miliki, sedangkan body image negatif yaitu persepsi yang salah yang dimiliki oleh tubuh kita sendiri. Seperti contohnya kalau yang body image positif yaitu kita sudah menerima bahwa tubuh kita sebenarnya adalah kurus atau tubuh kita sebenarnya adalah gemuk. Sedangkan kalau body image negatif yaitu pandangan kita yang salah. Sebenarnya tubuh kita itu sudah termasuk ideal, tapi masih saja berpikiran bahwa badan kita itu terlalu gemuk dan terlalu kurus. Seperti itu contohnya. Selanjutnya gangguan kesehatan body image negatif yaitu terbagi menjadi 3. Di sini ada bulimia, yaitu bagaimana seseorang tidak mengizinkan untuk makanan masuk ke dalam tubuhnya, seperti saat dia sudah selesai makan dia akan mengeluarkan lagi atau memuntahkan lagi isi semua makanan yang di dalam tubuhnya. Terus yang kedua yaitu depresi, karena pikiran-pikiran yang salah terhadap tubuhnya membuat seseorang itu menjadi depresi. Terus poin yang ketiga yaitu anoreksia. Anoreksia hampir mirip dengan bulimia. Anoreksia ini hanya dia seperti puasa, tapi puasanya itu tidak tahu kapan jam bukanya. Bisa jadi dia bisa berpuasa sepanjang hari atau dia benar-benar tidak memakan apapun. Next, di sini ada menciptakan body positivity. Poin yang pertama bagaimana menciptakan body positivity itu yaitu menciptakan body positivity untuk membahagiakan diri sendiri. Tentu saat kita berbicara untuk
bagaimana kita menciptakan body positivity itu sangat terlihat lebih mudah saat kita hanya berbicara. Maka dari ini saya memberikan beberapa tips untuk menciptakan body positivity untuk membahagiakan diri sendiri. Yaitu di sini ada poin pertama, berterima kasih bahwa terimalah bahwa setiap orang memiliki bentuk dan tubuh yang berbeda-beda. Di sini kita harus menerima bahwa setiap orang itu terlahir dengan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tubuh yang tinggi kurus, ada juga yang memiliki badan bentuk tubuh yang gemuk, tinggi, ya berbagai macam bentuk yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kita harus menerima dan kita juga harus menerima tubuh kita yang apa adanya dan tubuh orang lain. Slide selanjutnya yaitu poin kedua, praktikan positif self talk. Di sini itu kita harus mempraktikkan bahwa apa sih positif self talk itu? Positif self talk itu yaitu bagaimana kita berbicara sesuatu hal yang positif terkait dengan tubuh kita, seperti kita jangan pernah menjudge bahwa tubuh kita itu terlalu gemuk atau kita membenci tubuh kita dengan bentuk yang seperti ini, itu sangat dilarang. Maka ciptakanlah positif self talk seperti saat pagi hari, saat kalian bercermin, kalian ucapkan terima kasih kepada tubuh kalian bahwa sudah berjuang sejauh ini. Itu adalah contoh positif self talk. Yang slide selanjutnya yaitu poin, sudahkah kalian bersyukur? Di sini ubah keluhan menjadi rasa syukur. Saat kalian merasa bahwa tubuh kalian terlalu kurus atau tubuh kalian terlalu gemuk, maka kalian ubah pikiran negatif kalian menjadi rasa syukur. Seperti contohnya pada saat kalian memiliki badan yang kurus, kalian bisa bersyukur dengan kalian bisa bebas memilih baju dengan ukuran apapun, atau kalian bisa membeli bahan yang tidak terlalu banyak karena tubuh kalian itu tidak terlalu membutuhkan bahan untuk membuat suatu pakaian. Sedangkan untuk tubuh yang sedikit gemuk, kalian bisa bersyukur karena kalian tidak mudah untuk pendinginan, contohnya kalau kalian memiliki bentuk tubuh yang gemuk, dan juga kalian next, fokus pada kesehatan. Di sini fokus pada kesehatan itu saya masukkan ada 5 poin, yaitu menjaga pola tidur. Di sini penting untuk menjaga pola tidur karena standar dari WHO adalah kita sebagai manusia harus memiliki jam istirahat minimalnya adalah 8 jam. Tidak boleh kurang dari 8 jam. Dan usahakan setiap orang mengurangi jam-jam tidur malam atau mengubah pola tidurnya seperti saat orang-orang sudah bangun dia malah mulai untuk istirahat itu tidak dianjurkan. Dan poin kedua yaitu mengonsumsi air putih. Di sini mengonsumsi air putih atau minum air putih sesuai anjuran dari WHO, yaitu kita minimal mengonsumsi air putih sebanyak 8.000 liter per hari. Karena air putih sangat penting bagi kesehatan tubuh kita, karena 90% dari tubuh kita yaitu mengandung cairan yang dihasilkan oleh air putih, yaitu oksigen. Terus pada poin ketiga yaitu olahraga dengan rutin.
suatu penyakit bisa diminimalisir dengan melakukan kegiatan olahraga. Dan poin keempat yaitu mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Di sini juga sangat penting karena mengonsumsi sayur dan buah-buahan itu membantu kesehatan kita untuk mengganti energi-energi yang sudah hilang dari tubuh untuk diperbarui dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima, menjaga kebersihan. Tentunya menjaga kebersihan sangat penting karena sumber penyakit terkadang dari tubuh kita sendiri yang memiliki bakteri yang tidak kita ketahui. Contohnya seperti tangan, kita tidak tahu kita setelah memegang apakah yang benda yang kita pegang itu masih beracun atau tidak. Maka kita harus sering-sering mencuci tangan agar terhindar dari penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan. Selanjutnya, fokus pada hal yang kamu sukai dari diri kamu. Poin di sini yaitu saat kalian muncul pikiran-pikiran negatif kalian bisa mengalihkan dengan tindakan-tindakan yang positif, seperti saat kalian memikirkan hal-hal yang negatif, kalian bisa mengalihkan dengan kegiatan contohnya kalian suka melukis, bisa kalian alihkan dengan melukis. Jika kalian berpikir bahwa poin yang terakhir yaitu fokus pada hal-hal yang kamu sukai dari diri kamu. Contohnya di sini yaitu saat kalian mulai berpikir bahwa tubuh kalian itu tidak baik atau kalian tidak menyukai tubuh kalian, yaitu pikiran-pikiran negatif kalian mulai datang atau mulai Anda pikirkan, kalian bisa mengalihkan dengan kegiatan yang positif, seperti saat kalian mulai mendapatkan pikiran-pikiran negatif, kalian bisa mengalihkan dengan melukis contohnya, atau kalian hobi dengan olahraga itu juga bisa, atau kalian bisa mengalihkan dengan, kalau kalian suka menulis, kalian bisa membuat sebuah cerita dari masalah kalian yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Materinya sudah sampai sini. Sebelum saya akan menampilkan sebuah video, saya akan merangkum dari materi yang sudah saya jelaskan. Jadi body positivity itu adalah sangat penting bagi kita untuk kesehatan mental, dan untuk selain untuk kesehatan mental juga untuk kita memulai, misalnya kalau orang yang memiliki pandangan negatif, tentunya orang tersebut akan menutup diri dari lingkungan, maka orang tersebut akan bisa mulai berbaur dengan lingkungannya, karena orang tersebut sudah mulai menerima kondisi fisiknya. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video yang akan memotivasi. Halo semuanya, gue kembali lagi di segmen beropini. Kali ini gue mau membicarakan tentang body positivity. Gue itu kan sering nonton video interview gitu ya di YouTube. Gue nonton video ada orang nge-interview orang-orang Korea di jalan mengenai pendapat mereka tentang plastic surgery. Ya karena emang semua orang Korea, nggak semua sih, most of them pernah undergo plastic surgery. Jadi kayak jawaban orangnya itu mostly kayak ya udah plastic surgery lo terserah aja, you do you, itu bener kayak hak lo aja. Lo nggak suka sama muka lo pingin ngubah ya sah-sah aja, asalkan nggak too much. Serba salah juga sih, karena di satu sisi
Emang sih, emang semua terserah lo aja. Lo mau surgery sampai muka lo aneh juga suka-suka lo, toh itu duit lo gitu kan, toh itu juga muka lo. Tapi di satu sisi gue juga mikir sayang aja sih mentalitinya. Apalagi kan ditambah sekarang ada filler gitu-gitu ya, which means harganya pasti lebih murah gitu. Dan filler itu bukan dianggap sebagai surgery tapi lebih kayak ya udah kosmetik prosedur aja. Polosnya gue sih, gue baru tahu kalau kita tuh sekarang bisa ngubah muka kita tanpa harus surgery. Yang pasti bakal costnya gede banget. Terus kayak I don't know, for us normally surgery itu is a big deal gitu kan, kayak wah gila lu operasi plastik gitu. Pertama karena kita orang timur, terus operasi plastik tuh buat orang Indo mostly masih tabu. Karena gue pikir dulu tuh yang bisa di filler itu cuman bibir, karena si Kylie Jenner tuh. Ternyata lo bisa nge-filler hidung lo bisa nge-filler dagu lo bisa nge-filler pipi lo mungkin biar lebih ada volumenya, jidat lo, pokoknya semua itu bisa di-filler suka-suka lo. Which means kita tuh makin akan punya persepsi kalau sah-sah aja kalau lo nggak suka sama muka lo atau badan lo bisa ngubah. Kita jadi makin gampang untuk melihat kekurangan dari badan kita. Kita akan makin kekurangan rasa syukur, udah dikasih hidung gitu, hidungnya berfungsi dengan normal, dengan sempurna, bisa nafas, dikasih mata, bisa ngeliat gitu. Dan kita willing untuk ganti muka kita willing untuk mengenhance muka kita hanya karena misalnya hidungnya pesek, atau misalnya kelopak mata gue kurang gede, gue monolit, atau bibir gue terlalu tipis, atau dagu gue kurang lancip, dan lain-lain. Yang menarik adalah jawaban yang rata-rata dikasih oleh orang-orang Korea ini selalu kayak gini, ya nggak apa-apa asalkan not too much gitu, asalkan gak berlebihan. Pertanyaan gue adalah how much is too much? Karena gue mikirnya mungkin pada saat itu yang mengerjakan pikirannya cuman ya udah gue pingin bagusin muka gue sampai gue puas, dan kepuasan itu kan gak ada batasnya gitu. Manusia itu gak pernah puas. Sebenarnya gue juga gak bisa menyalahkan si adanya semacam kosmetika ini yang lebih dari sekedar make up, karena emang kita kan hidupnya di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi fisik ya. Ketemu sama orang pertama kali pasti yang diomongin fisik. Kok lo gendutan sih, pasti gitu gak sih? Kok lo jadi iteman, pasti kayak gitu. Atau putihan, atau jadi kurusan. Basa-basinya itu fisik. Terus kalau misalnya kita ngelihat orang gitu di jalan, entah itu kita kenal atau enggak, apakah itu teman kita atau bukan, pasti yang kita scan itu dari atas sampai bawah fisiknya. Mukanya, rambutnya, kalau poninya lepek kita komentarin, atau kita lihat kerudungnya gimana, ini kerudungnya kok kayak gitu sih. Pokoknya intinya kita selalu lihat fisik gitu. Jadi pasti adalah di dalam benak kita kalau ya kita tuh harus mentingin fisik. Secara tidak sadar ya emang kita fokusnya ke situ. Tapi di satu sisi gue juga merasa kurang banget sih di society kita juga untuk ngepromote mencintai diri kita sendiri apa adanya. Karena lagi naturalnya manusia itu pasti ngelihat kurangnya. Kayak misalnya kita ngaca, pasti yang kita lihat, aduh kok hidung gue kegedean sih, atau aduh kayak gue gendutan deh gitu, gue kayak butuh diet, jidat gue gede sih, kok pipi gue cabi banget misalnya kayak gitu. Kayak yang gue bilang tadi, di lingkungan itu nggak ada yang mensupport kita untuk berpikir positif terhadap badan kita sendiri, terhadap fisik kita, terhadap muka kita. Jadi ya sebenarnya wajar aja akhirnya mental atau mindset di mana kayak ya udah gue pengen ganti muka gue. As easy as that, as simple as that. So gue ada duit misalnya gitu, toh gue happy gitu kan. Wah itu sih sayang aja, source of happiness lo salah satunya adalah dengan lo mencoba untuk look good yang nggak tahu atas standar siapa gitu kan. Kayak source of happiness, source of confidence itu nggak kita dapetin semata-mata dari fisik sih sebenarnya. Dan bahkan sebenarnya seharusnya kita bisa kayak sedikit nge-suppress pikiran itu. Kalau bibir gue kayak Kylie Jenner, gue lebih seneng gitu. Somehow I look prettier and whatnot gitu. Jadi sebenarnya pas gue SMP, SMA, pas gue masih lebih muda gitu sih, masih belas-belasan tahun gitu, gue tuh termasuk orang-orang yang sangat conscious sama muka gue, sama appearance gue sih. Pertama karena gue jerawatan banget kan dulu, nggak ada spot free di mana nggak ada jerawatnya, semua tuh ada jerawatnya. Sampai-sampai gue tuh ke klinik ganti-ganti, ke RH lah, ke Titimur Tolo lah, kemana-mana, hanya supaya jerawat gue tuh hilang. Karena gue ngerasa ini muka gue tuh kayak gini, gue bener-bener gak ada self confidence sama sekali gitu. Gue bener-bener gak kepikiran untuk yalah ini cuma jerawat, so lu masih remaja, hormon bla 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 gitu. Gue gak kepikiran, pokoknya di otak gue cuma pingin jerawat gue hilang. Terus jidat gue
jidat gue gede kan, ya untuk ukuran orang katanya jidat gue itu tidak ideal gitu. Padahal mana yang ideal mana yang enggak kan sebenarnya nggak pasti. Tapi nah ya, terus akhirnya gue jadi kayak mikir, aduh jidat gue iya gede, teman-teman gue jidatnya kok nggak ada yang segede gue. Padahal jidat gue udah jerawatan banget, terus gue paksa dengan gue harus pakai poni karena gue mau menutupi jidat gue. Kalau misalnya ada angin gitu, yang pertama gue rescue tuh ada jidat gue selalu nutupin ini biar poni gue nggak kebelah. Kalau alis sih gue baru conscious itu pas setelah orang-orang heboh-heboh alis, which is pas gue belum pakai kerudung. Tapi ini lambat laun naturalnya juga kali ya. Alhamdulillah juga gue kayak berada di lingkungan yang gak terlalu mikirin fisik. Akhirnya gue lama-lama pikiran-pikiran pingin mendekati beauty standard yang ada di society itu makin lama makin hilang gitu. Karena gue sadar ternyata beauty standard itu gak ada. Beauty standard itu siapa yang bikin, gak ada. Itu tuh hanya apa ya, gue juga nggak ngerti sih sebenarnya alis yang ideal itu apa sih, yang kayak gimana. Karena kalau ketipisan kesannya salah, ketebalan juga kesannya salah gitu kan, dibilang kayak Shinchan lah atau kayak pakai spidol lah. Terus jidat kekecilan salah, kegedean salah gitu. Yang sedang-sedang aja tuh apa sih gitu kan. Setahu gue sedang-sedang aja itu cuma lagu dangdut. Dulu tuh gue sering mikir, aduh pipi gue cabi banget sih, gue jadi nggak kelihatan kayak orang seumur gue gitu, gue kelihatan kayak bocah. Orang-orang tuh ada tulang pipinya, kelihatan tulang rahangnya, sedangkan gue ini nyari line buat gue contour aja nggak bisa gitu, ketutupan lama-lama pipi. Tapi lama-lama gue kayak, ya udah emang muka gue kayak gini. Begitu juga dengan alis gue. Jadi tuh gue bener-bener harus pakai alis terus gitu. Gue tuh malu banget kalau udah gue take off my makeup, gue kayak oh my god, kayak ada yang kosong gitu. Tapi sekarang ya udah, kalau misalnya gue lagi nggak pingin pakai makeup ya gue nggak pakai, dan oke, maybe I look less presentable, tapi ya whatever gitu. Terus yang tadinya gue pakai makeup itu karena pingin terlihat baik, terlihat bagus, terlihat ini itu, karena gue pingin kayak conceal flaws gue, misalnya gue pingin conceal jerawat gue atau apa. Tapi sekarang gue pakai makeup itu cara gue taking care of myself. Begitu juga kayak skincare. Jadi intinya menurut gue mentality atau mindset yang healthy itu adalah gimana kita bisa nerima diri kita, nerima 100%. In this case kita nerima muka kita mau kayak apa ya, emang kayak gini. Akhirnya tuh setelah gue bisa nyampe ke mindset itu, gue punya, dan gue bener-bener nyaman dengan diri gue. Mau diri gue lagi nggak mandi, nggak pakai make up, mau lagi pakai make up, mau apa, gue kayak ya udah sebodo teing. Nyaman banget. Mau gue pakai kerudung yang asal, gue nggak peduli sih. Misalnya kerudung gue kayak penyot-penyot kah, atau misalnya gue pakai baju ngasal kah. Iya, kalau misalnya lo pakai baju stripnya begini, lo akan kelihatan gendut. Tapi gue kayak gue nggak peduli gue mau kelihatan gendut apa enggak. Gue cuma pingin pakai baju, titik. Yang menarik misalnya gini, banyak yang kayak ngomong ke gue gitu kan, aduh kak, aku nyobain pakai kerudung kayak kakak, kok di kakak bagus ya, di aku kelihatannya tembem banget, atau aku kelihatannya gimana banget. Menurut gue sih mereka itu terlihat biasa-biasa aja loh, tapi mungkin mereka di mata mereka ngelihatnya kok gue jelek sih gitu. Ya kayak yang gue bilang tadi, emang naturalnya manusia itu selalu gampang nyari kekurangan gitu, entah itu kekurangan dirinya, kekurangan orang lain. Karena kita nggak bisa ngerubah society, ngerubah spiel yang ada, mungkin kita bisa mulai ngerubah dari diri sendiri sih. Kayak contohnya kalau ketemu teman lama kita atau misalnya saudara lama kita bisa basa-basi yang lain selain basa-basi fisik. Karena kalau enggak, kayak sistem dimana society itu mendewakan fisik itu tuh akan terus ada, nggak akan putus. Mulai dengan juga untuk nggak nge-scanning diri sendiri, terus dicari jeleknya gitu. Kayak misalnya kita ngaca, kita mulai, biasanya kita kayak, kok muka gue gini banget sih, aduh badan gue kok gini banget sih. Ya udah, muji diri sendiri aja. Emang kelihatannya narsis, tapi gue rasa itu lebih sehat dibandingin kita nyari kurangnya kita. Padahal orang-orang juga sebenarnya nggak ada yang peduli sama muka kita kayak gimana sebenarnya. Menurut gue mungkin ada orang-orang yang suka nge-scanning muka, kan emang ada kan, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya. Tapi banyak juga yang sebenarnya nggak peduli juga sih lu mau kelihatan kayak gimana. Kayak misalnya kalau gue ngeliat orang ya udah gitu, nggak peduli amat dia kayak gimana. Dulu sih iya, dulu gue tuh termasuk tipe orang yang suka nge-scanning orang. Tapi makin kesini, makin gue udah mulai gede, gue ngerasa tuh nggak sehat aja sih. Kayak pertama nggak ada gunanya, kedua nggak ada gunanya, ketiga nggak ada gunanya. Gue kayak membiasakan diri gue untuk kayak gitu. Terus untuk nggak peduli sama orang. Kita yang terlalu conscious sama diri kita itu biasanya juga sangat conscious sama orang gitu. Kita ngeliat kurangnya orang. Nah, gue mulai dengan coba untuk nggak peduli orang itu kayak gimana. Mau misalnya alisnya seaneh apa gitu, kayak gue mencoba untuk nahan diri gue. Walaupun kadang-kadang juga masih, tapi gue kayak mencoba untuk nahan. Atau mau dia kayak gimana, senyentrik apa, seaneh apa, gue kayak mencoba ya udahlah, suka-suka dia mau kayak gimana gitu. Nah, gue yakin nih kalau misalnya kita udah bisa mikir kayak gitu,
lama-lama sistem yang berjalan, yang sekarang berjalan, itu tuh bisa kita putusin, bisa kita potong, selesai sampai di sini. Udah ya ngomongin fisiknya, kita bisa ngomongin lain lebih penting. Karena emang pada kenyataannya banyak permasalahan yang lebih penting daripada fisik. Ya sudah, gue selesaikan dulu ocehan gue pada episode kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sudah saya tampilkan, semoga bisa memotivasi rekan-rekan untuk menemukan pikiran bahwa body positivity itu sangat penting. Dari kesimpulan video yang saya tampilkan yaitu kita tidak boleh men-scanner tubuh kita terhadap orang lain karena tubuh yang kita miliki sangat berbeda dengan tubuh orang lain, atau standar kecantikan yang kita miliki berbeda dengan standar kecantikan orang lain. Kita tidak boleh mengikuti atau mentelan dengan mentah-mentah informasi-informasi yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan mental, yaitu body image negatif. Itu adalah kesimpulan dari video yang saya tampilkan, dan materi sudah habis. Kita akan merencanakan pertemuan selanjutnya, yaitu saya akan menampilkan sebuah film besok, minggu depan, atau pertemuan selanjutnya. Saya tidak akan menjelaskan atau memberikan informasi atau memaparkan sebuah materi, tidak. Saya hanya memutarkan sebuah film tentang masih terkait dengan body image negatif. Maka rekan-rekan dipersiapkan besok untuk membawa sebuah folio, boleh 1 atau 2 lembar folio, karena di tugas akhirnya rekan-rekan akan diminta untuk menganalisa sebuah video yang sudah saya tampilkan. Sekian pembelajaran hari ini. Saya tidak akan lupa untuk mengingatkan rekan-rekan untuk menjaga kesehatan tubuh rekan-rekan, karena wabah pandemi seperti ini, wabah virus COVID seperti ini, kita harus sangat ekstra menjaga kesehatan tubuh kita. Jika tidak penting untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Sekian pertemuan kali ini. Kita memulai dengan doa dan kita menutup juga dengan doa. Maka saya mempersilahkan